untuk menjadi kaum-kaum Rabbani. Kaum-kaum Rabbani itu adalah orang-orang yang belajar tentang ilmu ketuhanan, dan ini fardu ain. Belajar ataupun mendengar, paham atau tidak paham, yang penting belajar, yang penting mendengar. Menjadi apa? Orang-orang yang mengenal kepada Allah, mencari daripada sir Allah. Maka kalau tidak bisa untuk paham, yang penting mau dengar. Paham pun ataupun tidak paham itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa? Yang penting kita itu mengaji ilmu ma'rifatullah. Karena yang pertama dan utama itu adalah ilmu tentang ketuhanan. Ini wajib untuk mengaji ilmu ma'rifat. Yang paling utama sekali, baginda Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang-orang yang tidak bermakrifat kepada Allah maka tidak sah ibadahnya. Maka orang-orang yang sebelum beribadah kepada Allah wajib untuk mengenal. Setiap individu sebelum beragama, sebelum berdin, ad-din itu ma'rifatullah, maka wajib untuk mengenal Tuhannya. Nah, ini secara syariat. Secara hakikat hanya Allah Ta'ala sendiri yang mengenal Allah. Hanya Tuhan sendiri yang mengenal sesungguhnya diri sebenar-benar dirinya. Maka jadilah orang-orang yang ahli Rabbaniyah, ahli-ahli ketuhanan. Bagaimana yang dimaksud ahli Rabbaniyah? Mengingati asal kejadian diri kita, mengetahui asal diri kita, kemudian mengetahui diri kita yang lemah, yang tidak ada, yang bodoh, yang buta, yang bisu, yang tuli, sehingga yang ada hanya Allah. Sehingga makin tenggelam masuk ke dalam, hingga makin fana, hancur diri kita. Keakuan Adam kita hilang diri kita, maka yang timbul yang ada hanya Allah. Seperti kita berenang, menyelam, tenggelam kita ke dasar, tenggelam terus, sehingga apa? La maujuda bihaqqi illallah. Tidak ada yang maujud selain daripada Allah, yang goib maupun yang nyata selain daripada Allah Ta'ala. Maka kalau sudah begitu, tidak boleh dicari lagi, tidak usah dicari lagi, karena sudah bernyata. Nyatanya di mana? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, batin, zohir, Allah Ta'ala. Basarnya melihatnya, samaknya mendengarnya, kalamnya berbicaranya, menyatakan dirinya la ilaha illallah. Tidak ada yang nyata melainkan Allah. Aku wujud Allah, aku wujud pada Nur Muhammad. Antara sifat dengan zat itu tidak akan pernah berpisah. Ini rahasia diri yang sebenar-benarnya diri. Sifat itu bentuk rupa, zat itu manis. Zat itu manis, sifat itu adalah wujudnya. Zatnya satu, sifatnya yang banyak. Zatnya tembakau, sifatnya banyak. Rokok Samsu, rokok gudang garam, rokok Marlboro, rokok 234 semua. Padahal di dalam rahasia rokok itu sebenarnya itu tersimpan rahasia tembakau. Sama manusia yang bernama si anu, si ini. Di dalam rahasianya terkandung rahasia Allah. Ruh sebijian. Ruh itu sifat Allah, ruh itu kenyataan Allah, ruh itu adalah diri sebenar-benarnya diri. Diri sejati. Ruh itu hidup. Memang ya, ruh itu dikekalkan. Tapi ruh itu memang walaupun dikekalkan, ruh itu walaupun dikekalkan, jangan katakan ruh itu adalah Tuhan. Ruh itu kenyataan Tuhan, yaitu sifatnya Allah Ta'ala tajalli kepada ruh, sehingga ruh itu dikekalkan, ruh itu kekal. Sehingga barang sesuatu yang dikekalkan itu kekal adanya. Jasmani memang muhaddas hancur, akan tetapi yang muhaddas ini daripada yang qadim. Jangan bertahan di muhaddas, jangan hanya di dalam pandangan zohir, tapi muhaddas yang jasmani ini yakini daripada Nur Muhammad, daripada yang qadim. Karena batang tubuh kita ini bersumber daripada 4 anasir: api, angin, air, tanah. Tanah daripada nur, air daripada nur, anginnya daripada nur, api daripada nur. Maka satu batang tubuh Nur Muhammad. Memang pandangan zohir ini muhaddas,
tapi pada hakikatnya ini adalah qadim. Kalau dalam pandangan batin, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, maka dibawa oleh zat dan sifat ini. Sifat ini menyatakan adanya zat, zat menampakkan wujudnya kepada sifat. Nah, itu. Jadi gula putih menyatakan adanya si manis. Zat menyatakan dirinya kepada gula, gula ini menyatakan dirinya kepada zatnya si manis, dan si manis ini menampakkan wujudnya kepada gula. Zat dan sifat itu tidak bisa berpisah. Zatnya itu adalah si manis pada gula, wujudnya adalah sifat yang bentuk itu menjadi gula. Sama dengan garam dengan asin, asinnya itu zatnya, wujudnya itu sifatnya adalah garam bentuknya. Nah, berlainan tapi lain namun tiada lain, tiada lain namun lain, lain namun tiada lain, tapi tidak lain tapi lain. Kedudukannya yang berbeda. Jadi barang siapa yang menceraikan zat, maka dia orang-orang yang celaka. Zat dan sifat diceraikan, dia orang-orang yang berantakan tauhidnya. Kemana Allah, kemana kita? Kitanya ini yang tadi kita harus mengetahui bahwa kita ini yang betul-betul man arafa nafsahu faqad arafa rabbuh. Kenali diri kita yang nafs, yang jiwa itu, bahwa diri ini lemah, diri ini buta, diri ini bisu, diri ini tuli, sampai betul-betul hancur, hancur betul-betul lebur, fana, sehingga ujungnya la maujuda bihaqqi illallah. Maka begitu, bukan kita ini belajar makrifat mau menjadi Tuhan, bukan belajar makrifat ingin ngaku-ngaku Allah, bukan mengaku Nur Muhammad, bukan mengaku Allah. Mengaku Allah Fir'aun, mengakui hak Allah sehingga habis. Makanya itu semua toriko itu pasti ada makom fana. Maka Allah Ta'ala inilah huwal awalu, huwal akhiru, huwal zohiru, huwal batin. Aku yang awal, kata Allah, yang tiada berawal, tiada permulaan. Aku yang akhir, tiada berakhiran. Aku yang zohir, aku yang paling nampak, aku yang batin. Nah, pertanyaannya di mana yang bukan Allah? Kita aja wujud sangka-sangka kita aja yang merasa kita ini ada, Allah ada. Nah, inilah yang musyrik, inilah yang tidak tauhid. Maka inilah yang mau dibunuh, inilah yang mau dihabiskan sifat-sifat keakuan manusia kita. Jangan sampai kita membuat Allah Ta'ala sendiri menurut persepsi kita. Allah itu gaib terus, Allah itu tidak zohir. Allah itu maha zohir, Allah itu maha zohir, nyata. Allah itu gaib pada hakikatnya waktu di zaman azali, tapi Allah juga telah zohir. Astagfirullah, Allah terus digoibkan. Kemudian kamu mau batalkan Quran surah Al-Hadid ayat 3. Allah zohir, Allah maha zohir. Allah maha zohir pada Nur Muhammad. Makanya jangan memandang terus secara zohir, jangan memandang dengan mata ini. Ya, mata ini sebiji, semuanya ini adalah muhaddas. Ini juga muhaddas semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki muhaddas. Tapi jangan tertahan di situ. Ini dari mana ini semua? Dari mana batang tubuh ini? Air mani daripada bapak ibu daripada kakek nenek, kakek neneknya, kakek neneknya sampai Nabi Adam daripada tanah daripada air daripada angin daripada api daripada Nur Muhammad daripada Nur Allah daripada Rabbul Izzati. Kemana memandang? Ya, kalau kita pandangannya ke zohir, mata sini ya muhaddas, silakan hancur. Tapi orang-orang yang tembus pandangan tidak mungkin hancur. Dia sudah bertubuh nur, bertubuhkan Nur Muhammad. Tubuhnya zohir batin, jasmani ruhani tidak lagi dipandang, tapi sudah mendirikan zohirnya itu bukan lagi jasmani dan rohani, bukan lagi, tapi zohirnya adalah Nur Muhammad. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari atas sampai bawah, kiri kanan, Nur Muhammad.
Zohir batin Nur Muhammad, bukan lagi jasmani rohani tapi Nur Muhammad, batinnya Allah Ta'ala. Jadi bertubuhkan Nur Muhammad, batinnya Allah, bukan batinnya ruh, bukan lagi ruh batinnya, tapi Allah, Nur zat Allah. Dia sudah berbatinkan maha suci, dia sudah berbatinkan Nur zat ilahi. Dia batinnya Allah, tubuhnya Nur Muhammad. Maka kalau sudah begini, jangan lagi dicari-cari gemblung, jangan lagi dicari-cari. Kemudian ya perlu kita ketahui, tidak ada urusan ma'rifatnya seseorang itu dikaitkan dengan syariatnya. Bagaimana kalau mengetahui ada wali-wali Allah yang sengaja disembunyikan, ada kekasih-kekasih Allah nyeleneh di depan kita, datang sama kita di depan kita, tiba-tiba sholatnya 1 rakaat, terus kita mau membatalkan dia ma'rifatnya dia? Tidak begitu, tidak ada hubungannya amalan ma'rifat dengan amalan syariat. Nah, makanya itu perlu diketahui itu saudara-saudara, jangan digabungkan. Cuma orang-orang yang tembus pandangannya pasti mengetahui. Nah, jadi ini semua mau ini kan keyakinan kita, terutama ketika sholat. Jangan ada yang disembah, jangan kita menyembah Allah, bukan kita menyembah Allah, tapi al-abid wal ma'bud wahid. Artinya yang menyembah, yang disembah satu, yaitu Nur Muhammad sendiri. Sembah di sini bukan begini-begini menyembah kayak berhala, tidak. Sembah di sini puji, bertemu. Yang memuji pun Nur Muhammad, yang sampai kepada Allah hanya Nur Muhammad. Nur Muhammad ini adalah dirinya, sifatnya, wujudnya sendiri, ya dia juga, Allah Ta'ala juga, kenyataannya gitu loh. Orang mengatakan Nur Muhammad itu tidak sampai kepada Nur Muhammad itu Allah. Pada hakikatnya Nur Muhammad itu tiada lain daripada Allah. Nur Muhammad itu wujud Allah. Paham nggak wujud? Ini loh garam dengan ininya, asinnya. Asin itu zat ini ingin dikenal sehingga dia mentajalikan dirinya sebagai garam. Ladongo ini kepada saya ya. Begitu sampai bagaimana caranya supaya wujud ini dijadikan sebagai wujudnya Allah. Wujud sangka-sangka kita ini dijadikan bahwa wujudnya Allah, dipulangkan sampai berzikir, sampai bersalawat, sampai tenggelam, sampai habis keakuan kita, meleleh garam itu jadinya air lautan. Zatnya tetap sama seperti rokok tadi. Tembakau itu zatnya itu hanya tembakau saja, rokoknya banyak wujudnya, tapi belum tentu tembakau itu banyak, hanya satu. Mau itu mereknya Samsu kah, Surya kah, Sampurna kah, apakah di situ, Rotan kah, mereknya satu, zatnya nyata, wujud Allah nyata. Esa. Maka hadirkan sifat ihsan, sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Seolah-olah, kenapa seolah-olah? Karena bukan kita yang melihat Allah, Allah Ta'ala melihat dirinya sendiri melalui Nur Muhammad. Allah Ta'ala melihat dirinya sendiri, Nur Muhammad memuji dirinya sendiri, Allah Ta'ala menyatakan dirinya kepada Nur Muhammad. Makanya dikatakan seolah-olah. Nabi Musa juga begitu, Nabi Nuh juga begitu, Nabi Muhammad juga begitu. Rasa-rasa keakuan Adamnya pada nabi-nabi kita, nabi-nabi terdahulu hilang, lenyap, tenggelam, fana, sehingga yang ada kesadaran Allah, yang melihat dirinya sendiri, kenyataannya sendiri. Yang di luar ini kenyataan daripada yang di dalam. Ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Yang di dalam ini tersirat sehingga dia zohir. Tidak akan ada tersirat tanpa tersurat. Tersurat tidak akan nyata tanpa tersirat. Tersirat menyatakan dirinya kepada tersurat. Itulah laksana zat dan sifat. Sebelum artinya ditulis tersirat lah. Tersirat di dalam hati, kita menulis di dalam tersirat ini. Itu toh. Ketika kita tulis, tersuratlah dia. Rahasia Tuhan, rahasia Allah di dalam diri.
Sehingga kita ini disuruh untuk menyatakan adanya Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, mengembalikan. Lalu disuruh menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi mengikat tangan pada hakikatnya inilah wujud kenyataan Allah. Allahu Akbar ini wujud kenyataan Allah, Nur Muhammad. Ini wujud kenyataan Allah, mazhar Allah Ta'ala, mazhar zatnya, sifatnya, asma dan afalnya sempurna, Nur Muhammad. Ini loh kenyataan wujud mazhar Allah. Bagaimana mau bersaksi saksi palsu kita kalau tidak tahu ini, tidak tahu penyaksian ini saksi palsu. Nur Muhammad menyaksikan naik saksi aku daripada Allah yang kosong. Asyhadu an la ilaha illallah, aku nyatakan diriku, aku naik saksi bahwa aku daripada Allah kosong. Yang kosong mengatakan wa asyhadu anna, aku itu telah bernyata, aku telah wujud pada Muhammad Rasulullah. Kenyataan diriku, wujudku. Wujudku sendiri, aku sendiri, lain namun tiada lain. Secara ilmu tasawufnya lain Nur Muhammad, secara ilmu tasawuf, ilmu kalam lain dengan Nur Allah. Kelihatan berbeda, lain namun tiada lain, tapi pada hakikatnya ya dia juga toh. Kenapa? Zat dengan sifat tidak bisa berpisah. Seperti tadi gula dengan manisnya. Si manis, ya saya ulang lagi, si manis ini zat. Ya, oke. Ingin mentajalikan dirinya, si manis ini ingin dikenal, wujudlah pada gula. Garam dengan apa namanya, asinnya ini zat. Zat ini ingin dikenal, wujud kepada garam, berbentuk dia wujud. Hei kamu, menjadi sifat. Garam ini adalah kenyataan si asin. Si asin ini menyatakan dirinya pada si garam. Duakah itu? Bodohnya kita bilang, berarti kalau ada Nur Allah, ada Nur Muhammad, berarti dualitas. Aduh ya Allah ya Karim. Makanya masuk ke dalam diri, leburkan itu otak. Ini pikiran-pikiran ini, selalu akal pikiran ini. Jibril itu tidak bisa masuk wilayah rasa, masuk lagi ke dalam wilayah kesadaran. Kalau orang bintang ngomong makrifat itu hanya jadi ahli kalam, kelihatan itu. Jadi jangan kita mau jadi ahli kalam saja. Pahami dengan baik. Jangan juga kita menilai orang dari segi fisiknya, dari segi zohirnya, dari segi perkataannya, dari segi dia kasar apa tidak. Tidak ada urusan begitu. Tidak ada. Bukan itu yang dilihat. Memang makrifat itu perlu ada, tapi di suatu waktu memang Allah Ta'ala datangkan wali-walinya, kekasih-kekasihnya. Karena wali-wali Allah itu bukan hanya di kalangan para sufi. Ada juga wali Allah di kalangan gangster para sufi. Malamatia itu ada, kalangan majzub juga ada. Kalau malamatia majzub yang sadar, yang menguji. Ada juga kita ini yang di ahli sufi, ada juga gurunya menguji dan sebagainya. Nabi Khidir yang katakan, orang yang katakan Nabi Khidir tidak bernyata dengan Nabi Musa waktu pada saat itu kejadiannya, saya 1000% menyatakan saya percaya dengan kebenaran Al-Quran, bahwa Al-Quran dan hadis itu terjadi kenyataan dan juga bisa kita ambil ibroh kepada hakikat diri ketika ditarik. Jadi Al-Quran itu cerita alam semesta, ya iya. Cerita juga tentang diri kita, ya iya. Jadi jangan memandang sebelah mata. Meskipun ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat, tapi ayat muhkamat itu, ayat mutasyabihat itu juga terjadi di alam semesta. Juga terjadi di diri. Jadi yang antara langit dan bumi juga ada di Al-Quran, di sini juga ada di diri kita. Di Al-Quran ada langit, bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, ada juga di sini. Di diri kita juga kenyataannya ada juga. Di luar sana di alam semesta ada malaikat Jibril yang sayapnya itu begini-begini. Iya ada, di sini juga ada. Kenyataannya gitu pada diri. Yang dimaksud alam semesta atau aras kursi, itu alam semesta itu ada di luar. Tapi alam semesta juga di sini ada juga. Aras kursi juga ada, telaga kausar ada, surga neraka ada, kuburan ada. Ya kan? Tapi jangan nafikan secara kenyataan lah bagah. Gitu. Al-Quran itu secara hakikat ya secara kenyataan yo ada. Kalau tidak ada itu langit di luar, bumi di sana, tidak ada itu Ka'bah, tidak ada itu Baitul Maqdis, tidak ada itu dibilang Nabi Muhammad, tidak ada itu yang dikatakan Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa. Ya kan ada orangnya. Orangnya kan ada. Ada apa tidak? Ada. Orangnya ada.
Di diri juga ada. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW kenyataannya pada diri ada. Malaikat juga ada pada diri. Nah ini kan satu alam semesta di sini semua sama di luar. Nah makanya jangan memandang sebelah mata. Sebelah mata maksudnya mato. Ini jangan pandang sebelah. Nah, jadi mungkin seperti itu saudara-saudara. Ini bukan apa-apa. Mau diterima, tidak diterima jangan diambil. Begitu. Jadi mudah-mudahan kita semua betul-betul dipahamkan Allah, sehingga tidak bergoyang-bergoyang lagi tauhid kita, ilmu ma'rifat kita didudukkan di ma'rifat. Ma'rifat pun habis, semuanya habis, pengenalan pun habis ma'rifat, diam sediam-diamnya, tak tahu apa-apa tentang Allah. Yang penting tujuan kita mengembalikan hak Allah, mengembalikan utang amanah itu, menghabiskan keakuan Adam kita, sehingga yang ada hanya Allah, la mawjudan bihaqqi illallah. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.